Kamera entry level dari Fujifilm ini ternyata cakep banget buat para content creator. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Fujifilm X-M5. Kamera entry level Fujifilm yang rasanya sih nggak kayak entry level ya, rasanya bener-bener mewah banget. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen disclaimer dulu kalau video ini bukan video in-depth review, karena gue nyobain kameranya itu dikasih waktu sangat-sangat singkat. Sama kita juga belum dapat informasi pastinya, kayak dari segi harga itu kita belum tahu harga jualnya di Indonesia bakal dijual di harga berapa. Bahkan harga dolarnya pun kita juga belum tahu gitu ya. Jadi ya, ini belum in-depth review, masih ya pembahasan lanjutan aja. Impresi fisik dia mewah banget, kecil tapi build quality-nya itu terasa sangat solid, kayak berlapis metal juga, dan dengan desain yang pastinya Fujifilm banget gitu ya, retro, dan rasa retronya pun emang berasa enak gitu karena dia build-nya bagus, nggak kayak jajaran XA mereka dulu. Jadi itu jadi poin yang sangat bagus menurut gue untuk sebuah kamera yang katanya itu bakal dijual mungkin 15 juta ke bawah. Kalau memang benar harganya di 15 juta ke bawah, menurut gua ini adalah field impression yang benar-benar bagus. Lalu dia juga ukurannya kecil banget, unik di sini. Saking kecilnya, gua agak bingung sebenarnya dia itu lebih kecil dari X-T50 atau enggak, karena kita nggak ada X-T50-nya juga buat side by side di sini. Tapi ada beberapa hal yang jadi compromise juga setelah ukurannya yang sekecil ini. Jadi di sebelah kiri itu nggak ada port sama sekali. Semua port dia itu dia ada di sebelah kanan. Nggak semua sih, ada beberapa doang di sebelah kanan, kayak untuk USB-C dan juga HDMI pakai micro HDMI. Begitu juga untuk headset output ada di sebelah kanan. Cuman untuk mic-nya itu portnya ada di sisi atas layar. Dan itu juga yang membuat kayaknya si mountingnya ini jadi berdekatan dengan pintu baterainya, yang di beberapa penggunaan itu jadi agak menyusahkan. Untuk grip sendiri sebenarnya dia masih ada, di depan masih ada coakan, di belakang juga dia masih ada thumb support, jadi megangnya masih enak, tapi tetap ukurannya kecil dan dia itu teksturnya yang kalau kalian keringetan basah sih ini kayaknya licin ya. Jadi gue rekomendasikan kalian pakai strap biar tetap aman. Sama ya, karena dia port headsetnya di sebelah kanan, dia agak ganggu kalau kalian lagi syuting sambil preview audionya. Dan itu soalnya memang workflow kita, jadi kita berasa banget gitu kalau di situ lagi ada sebuah kabel buat preview audionya. Layar yang dibawa di sini adalah layar tipe variangle, dan menurut gua masih cocok karena memang kamera ini sebenarnya ditujukan lebih ke arah content creator dan juga vlogger gitu ya, bukan untuk street photographer. Walaupun kalau kalian mau pakai ya tetap masih bisa. Dan gambarnya juga lumayan enak buat di preview. Ya khasnya Fuji lah, warnanya enak dan gambar di layarnya juga cukup jelas buat kita preview fokus maupun warna jadinya. Lalu dial control dia komplit, dia di sisi depan kita dikasih dial yang bisa dipencet juga, lalu ada dial di sisi atas belakang. Sama untuk dial mode dia sebenarnya agak apa ya posisinya, mungkin karena terlalu kecil dia nggak nongol ke atas, sehingga kalau kita puter-puter nih kadang kita tangannya tuh agak bentrok sama bodinya gitu. Jadi ya mungkin itu nitpicking, tapi sedikit bisa gue sampaikan aja experience realnya gitu ya. Sama dia juga ada dial yang memang dedicated untuk film simulation, dimana ini balik lagi ke usernya ya, preferensi masing-masing. Buat gue mungkin nggak terlalu kepake, tapi untuk si penggunanya, target usernya, mungkin dial untuk film simulation ini bakal lebih kepake. Oh, sama untuk di dial utamanya dia untuk modenya juga menyediakan mode custom ya. Jadi ini enak, kalian untuk customnya ada C1 sampai C4 yang masing-masing bisa kalian atur entah untuk foto atau video. Jadi di dalam settingan foto atau video kalian itu udah langsung settingan yang biasa kalian pakai gitu, dan udah ada 4, which is cukup bagus untuk sebuah lini kamera yang katanya sih entry level. Buat baterai sayangnya dia masih pakai tipe yang lama ya, yang 126 yang kapasitasnya nggak terlalu gede. Oh, pertama mungkin pembelaan Fujinya dulu ya, dia pakai baterai yang kecil ini biar bodinya juga bisa tetap kecil, tapi mungkin buat note juga ke kita sebagai user biar nggak terlalu berekspektasi tinggi terus soal baterainya. Kayaknya mereka memang tidak mempensiunkan baterai ini, mereka masih pakai gitu di beberapa jajaran tinggi. Contohnya di X-T50 juga masih pakai baterai ini, begitu juga di X100 Mark VI gitu ya, X100 Mark VI juga masih pakai baterai ini. Buat gua udah lebih pro-nya ke 256 kan ya, yang gede ya. Pokoknya baterai yang gede gitu ya, kayak X2S kita.
Cuman ya, dia pakainya masih yang kecil. Buat sensornya sendiri ini gokil ya. Dia bawa sensor 26 megapiksel dan dia udah pakai X-Trans, jadi bukan pakai, jadi nggak entry banget ya. Dia nggak pakai sensor Bayer kayak zaman dulu Fuji kalau di jajaran entry-nya. Ini udah X-Trans 26 megapiksel dan support untuk perekaman video sampai 6,2K open gate. Untuk level kamera yang katanya entry level itu lumayan gokil sih. Dia bisa 6K open gate karena itu sama kayak X-H2S juga, sama kayak XS20 juga yang mungkin bisa kepake. Cuman di sini ada interpretasi yang berbeda ya, bukan interpretasi mungkin bahasanya. Ada penerapan yang agak berbeda di mana dia punya pilihan resolusi itu kayak di Full HD sama di 4K, ada yang pilihannya tuh LP. Dimana LP ini katanya itu dipakai kalau kalian pengen record agak panjang. Karena kalau kalian record panjang, dia akan mengurangi kualitas sedikit di yang LP ini resolusinya, tapi dia akan menghindari overheating gitu. Jadi kalian nggak bakal kena overheat. Walaupun di pengetesan kita cobain pakai 4K LP-nya, kita record sampai di 50 menit, itu dia tanda overheatnya cuma di kuning ya, cuma di warning, tapi dia masih bisa recording. Cuman di 50 menit kameranya mati karena baterainya kecil. Mungkin itu worth noting juga buat kalian. Tapi untuk soal overheating, misalkan kalian record kayak 30 menit, 40 menit gitu secara continuous, ya berarti udah sangat aman. Kalau kalian yang geek banget sama kamera, juga dia udah menyediakan fitur F-Log 2 ya. Kalau kalian pengen belajar grading, itu adalah F-Log terbaiknya Fujifilm, log profile terbaiknya Fujifilm. Seperti jajaran Fujifilm yang lainnya, buat video kalian bisa atur juga sampai penggunaan 8-bit maupun 10-bit 422 gitu ya. Dan kalian bisa pilih formatnya juga, MP4, MOV, ataupun kodeknya H264, H265. Ya, dua-duanya udah bisa support ke 10-bit, jadi ya kalian tinggal sesuaikan aja kalau kalian memang pengen coba-coba format video yang agak luas. Sama yang agak gokil, dia kayak jajaran atasnya kayak si X-H2S, kayak si XS20. Mungkin untuk concern yang memang lebih ke video ya, Fujifilm di sini juga menyediakan screw mount kalau kalian pengen pasangin kipas di sisi belakang kayak XS20 dan juga X-H2S. Tapi perlu diingat, karena baterainya kapasitasnya bukan yang gede, kipas tersebut otomatis akan mengurangi runtime-nya juga. Jadi ya itu worth noting juga buat kalian. Yang menarik, dia juga punya mode yang dedicated untuk vlog mode. Cuman menurut gue sih perlu diimprove lagi ya desainnya. Tapi udah oke buat sekarang, dan di dalam menu tersebut kita diberikan beberapa pilihan yang memang sangat ditujukan untuk content creator. Kayak dia ada product priority buat yang autofokusnya ke produk, lalu ada untuk enhance muka juga, sama ada buat pilihan arah mic juga. Karena dia udah pakai 3 microphone array ini, dia bisa pilih yang arah suara dari depan, dari belakang, atau secara surround. Sama yang menarik, dia ada short video mode, dimana di mode tersebut dia secara otomatis dia mode kayak cropping gitu, mode shooting vertikal, tapi vertikalnya itu tidak secara native kameranya kita vertikalin. Jadi dia kayak, karena sensornya punya resolusi yang tinggi juga, dia cropping di sisi tengahnya dan hasil videonya otomatis langsung ke crop di situ. Cuman di situ kalian ya terpaksa resolusinya itu maksimal di Full HD. Kalian nggak bisa lebih gede. Tapi ya untuk penggunaan di sosial media gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya short video, menurut gua harusnya masih lumayan cukup. Sama dia juga ada timernya. Kita bisa pilih untuk short videonya ini kayak buat story 15 detik, dia ada pilihan 30 detik dan juga 60 detik kalau kalian bikin reels gitu kan. Jadi kita juga ada acuan nih. Cuman ya balik lagi, bukan yang native vertikal. Dan kalian jangan khawatir, kalaupun kalian pengen yang full spec, kalian masih bisa. Kalian shoot begini, hasil videonya tetap vertikal gitu. Jadi itu tetap masih bisa kalian lakukan, cuman ada fitur vlog yang mungkin penerapannya lumayan oke buat kita coba. Sama yang gue notice, yang perlu gue appreciate juga, kalau misalkan kalian pakai di mode short video tadi, itu secara otomatis selain dia jadi Full HD resolusinya, dia juga langsung pakai kodeknya itu H264, langsung pakai formatnya MP4 bukan .mov, dan dia langsung pakai bitrate yang paling kecil juga. Dan itu membuatnya video yang kita ambil di mode short video tersebut bener-bener friendly untuk langsung wirelessly transfer ke HP. Jadi buat kalian yang nggak ngerti pun, kalau kalian nge-shootnya di mode tersebut ya tanpa perlu mikir-mikir, hassle free lah. Itu kalian bisa langsung buka juga di HP gitu. Stabilisasi ini yang gue agak kurang srek ya. Walaupun sebenarnya masih oke. Mungkin kalau memang bener ya, kalau memang bener harganya 15 juta ke bawah, mungkin masih oke. Karena dia tidak bawa IBIS di sini, cuman dia ada digital image stabilization. Tapi ya seperti digital image stabilization lainnya, dia ada cropping. Croppingnya itu 1,32 kali, dan akan lebih mantep lagi kalau kalian pakai di resolusi yang LP tadi. Karena yang LP itu ada extra cropping lagi, dia itu 1,1. Kalau disatuin tuh jadi sekitar 1,4 kali gitu. Cuman ya itu, kalau kalian pakai digital stabilization-nya
oke, ya bagus-bagus aja. Nggak yang wah banget juga, cuman ya agak merepotkan karena croppingnya lumayan dalam. Secara overall, menurut gua kamera Fujifilm X-M5 ini, kalau memang dia diluncurkan dengan harga 15 juta ke bawah, menurut gua bisa jadi solusi banget buat temen-temen yang cari kamera dengan budget yang mungkin belum terlalu tinggi, tapi feel-nya sih bener-bener profesional. Dan begitu juga performanya, karena dia membawa spesifikasi yang sebenarnya lumayan mirip dengan XS20, cuman ada beberapa compromise aja. Dan dengan ukurannya yang kecil ini, menurut gue ya lumayan enak buat dibawa-bawa sama user casual. Overall, menurut gue oke banget buat dipertimbangkan. Tapi balik lagi, ini belum in-depth review, kita bakal coba lagi kalau nanti dapat kesempatan buat minjem lagi dari Fujifilm yang agak panjang, yang bisa benar-benar kita pakai buat produksi di workflow kita. Dan ya, paling nggak semoga aja video ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Oke, paling itu aja. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.